Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Heru Ramadan. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu Bitcoin. Oke, langsung saja. Mengenal Bitcoin dari digimoneymaker.com. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dolar atau euro atau mata uang lainnya yang ada di seluruh dunia, tetapi Bitcoin itu hanya tersedia di dunia digital, teman-teman. Kita lanjut. Bitcoin sebagai mata uang memiliki fitur sebagai berikut. Apa saja sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan dengan Bitcoin? Yaitu yang pertama, transfer instan secara peer-to-peer. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi maksud dari peer-to-peer seperti apa. Peer-to-peer sendiri artinya Bitcoin berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi, dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Kita bisa transfer kemana saja ke seluruh dunia. Walaupun kita dari rumah, kita mau transfer ke Amerika, ke India, ke Nigeria, ke Korea, ke Jepang, dan berbagai negara lainnya kita bisa transfer. Nah, uniknya, kita seperti emas. Bitcoin bisa dikirimkan kemana saja itu dalam hitungan detik, kapanpun dan dari manapun yang Anda mau. Pengiriman uang dengan Bitcoin bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi itu sama saja dengan kita transfer uang fiat ya. Tetapi di Bitcoin itu mempunyai fitur yang lebih bagus lagi atau canggih lagi, yaitu biaya transfernya relatif kecil. Biaya pengiriman atau transfer bisa dihilangkan sampai gratis. Tapi untuk mempercepat transaksi biasanya dompet Bitcoin kita dipotong sekitar 15.000 sampai 40.000, itu tergantung fluktuasi harga Bitcoinnya. Karena teman-teman setelah mengenal lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi Bitcoin, nanti akan mengerti bagaimana sistem pemotongan atau biaya transfer dari Bitcoin itu sendiri. Tidak peduli berapa jumlah uang atau Bitcoin yang kita kirimkan. Jadi sama saja kita mau kirim 0,5 Bitcoin atau 1 Bitcoin, itu biaya transfernya biasanya sama saja. Oke, kita lanjut. Transaksi bersifat irreversible. Irreversible artinya sekali ditransfer tidak bisa di-cancel atau dibatalkan. Bitcoin diberikan ke tangan orang lain, transaksi tidak dapat dibatalkan kecuali orang itu bersedia mengirimkan Bitcoinnya kembali. Jadi misalnya saya transfer ke adik saya tidak mau transfer ke saya kembali, ya Bitcoinnya tetap di adik saya gitu loh. Jadi nggak bisa di-cancel, kita minta request bahwa oh ini, dan misalnya kita transfer uang ini ya rupiah atau gimana, bisa nggak dikembalikan gitu loh. Nah kalau Bitcoin nggak bisa, langsung satu kali setelah kita transfer dan tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, transaksi Bitcoin bersifat pseudonymous. Nah, semua transaksi yang pernah dilakukan sekaligus saldo Bitcoin yang dimiliki seseorang bisa kita lihat. Jadi ada namanya teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain inilah yang menyimpan berbagai semua database yang ada di transaksi Bitcoin. Namun kita tidak tahu siapa pemilik alamat Bitcoin tersebut bila si pemilik tidak memberitahukannya. Setiap pengguna Bitcoin sebenarnya bisa memilih apakah namanya ingin dimunculkan atau tidak. Namun, meskipun si pengguna ingin merahasiakan identitasnya, semua transaksinya tetap tercatat dan dapat dipantau oleh publik. Nanti teman-teman kita setelah sudah mulai bertransaksi Bitcoin akan mengerti apa yang ada di slide presentasi ini. Kita lanjut. Bitcoin itu tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun. Nah, perlu saya garis tebal atau garis besar atau garis apapun deh. Bitcoin ini tidak bisa dikontrol oleh lembaga atau pemerintah
negara manapun. Seperti itu. Nah, Bitcoin yang menggunakan database blockchain tidak dikontrol oleh suatu pihak, melainkan sangat terbuka untuk umum sehingga mustahil bagi seseorang untuk memalsukan transaksi di Bitcoin. Seluruh transaksi tercatat secara live, transparan, dan tersebar ke jutaan server di seluruh dunia. Mereka yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi Bitcoin harus meretas jutaan server tersebut di saat yang bersamakan. Apakah itu mungkin? Sungguh tidak mungkin, kecuali Anda hacker kelas atas dunia. Dan biasanya hacker pun juga tidak bisa meretas. Jadi yang diretas para hacker di seluruh dunia itu adalah komputer. Contoh seperti kemarin ada berita virus ransomware ya atau WannaCry. Itu kan hacker menghacker satu device atau satu komputer yang mana komputer itu tidak bisa mengakses file-filenya. Dan komputer ini yang diserang ada hampir 900.000 kalau tidak saya salah baca atau dengar informasinya, 900.000 desktop atau laptop yang diserang oleh virus ini. Nah, yang diminta untuk mengembalikan file itu nantinya kita harus bayar Bitcoin. Jadi mereka tidak meretas server transaksi Bitcoin, tetapi yang diretas oleh para hacker dunia itu adalah device-nya atau laptopnya, dan filenya ketika ingin kita minta kembalikan, kita harus transfer sejumlah Bitcoin seperti itu. Nah, jumlahnya Bitcoin ini terbatas, teman-teman. Berapa sih jumlahnya? Suplai Bitcoin itu hanya akan ada 21 juta keping Bitcoin di seluruh dunia. Sistem penciptaan Bitcoin yang terus berkurang setiap 4 tahun sekali ini menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi, dan dengan makin terbatasnya suplai Bitcoin, harga Bitcoin pasti cenderung naik. Nah, 21 juta. Hari ini sudah tersebar di seluruh dunia sekitar 16 jutaan, 16 juta. Nah, maksudnya berkurang setiap 4 tahun sekali ini karena Bitcoin itu nantinya untuk menghasilkan Bitcoin itu harus di mining atau ditambang. Nah, halving yang tahun lalu itu sudah menjadi 12,5 halvingnya per keping. Bukan, maksudnya per blok. Nah, nanti kita akan belajar lagi apa itu mining Bitcoin. Jadi hari ini kita mengenal sekilas saja, sekilas apa itu Bitcoin. Oke. Kita bisa mentransfer Bitcoin kemana saja di dunia asalkan terkoneksi dengan internet. Bitcoin akan disimpan ke dalam Bitcoin Wallet. Wallet ini harus terinstal di kedua belah pihak, bisa dengan PC atau laptop, tablet atau smartphone. Setelah menginstal wallet, kita akan mendapatkan Bitcoin address atau alamat Bitcoin. Untuk transfer Bitcoin sangat mudah, tinggal kita buka aplikasi, masukkan Bitcoin address, QR code-nya, dan jumlah Bitcoin yang ingin kita transfer, lalu kita kirim. Clear, selesai. Sesimpel itu. Lalu, Anda mungkin bertanya, kalau tidak ada bank atau perusahaan yang mengelola seperti hanya PayPal atau e-gold dan lain sebagainya, lalu data keuangan disimpan di mana? Jawabannya di komputer kita sendiri atau di komputer Anda sendiri di dalam wallet dan jaringan peer-to-peer di seluruh dunia. Uang Bitcoin tersimpan di komputer Anda di dalam wallet. Jika komputer rusak, sama saja uang Anda hilang atau Bitcoin Anda hilang. Jadi, wallet Bitcoin itu harus di backup secara berkala ke beberapa device. Contohnya kita simpan ke dalam Dropbox atau ke flash disk dan lain sebagainya deh. Kemudian, ketika melakukan transaksi, puluhan ribu komputer di dalam jaringan Bitcoin akan memverifikasi data yang Anda masukkan sehingga tidak terjadi kecurangan. Kita lanjut. Siapa yang menerbitkan Bitcoin? Siapa yang bisa mendapatkan Bitcoin? Bitcoin baru, jadi Bitcoin itu baru diciptakan dengan proses yang disebut seperti yang saya bilang tadi, yaitu mining. Para miner menggunakan komputer canggih untuk menguraikan matematika kompleks atau bahasanya yang sering didengar adalah kriptografi
untuk menemukan blok baru Bitcoin. Sebagai hadiahnya, si penemu akan dihadiahi sejumlah Bitcoin. Hadiah per ditemukan satu Bitcoin, awalnya itu per bloknya itu 50 Bitcoin, sekarang 25 Bitcoin per blok, itu tahun lalu. Jadi hari ini setelah 2016, bulan Juli 2016 kemarin, Bitcoin itu halving lagi per 4 tahun. Itu per bloknya sekarang tinggal 12,5, jadi 50%. Dari 50 ke 25 per bloknya, hari ini itu sudah 12,5 Bitcoin per blok. Selanjutnya akan terus berkurang diiringi dengan bertambahnya sirkulasi Bitcoin. Sistem telah memastikan bahwa maksimal Bitcoin yang beredar di seluruh dunia adalah 21 juta Bitcoin. Sehingga inilah yang tidak akan membuat inflasi. Jadi sudah terbatas. Oke? Nah, pertanyaannya hari ini adalah bagi teman-teman yang belum memiliki Bitcoin, bagaimana caranya membeli Bitcoin? Nah, ketika teman-teman sudah mulai berniat atau tertarik dengan yang namanya mata uang digital, yaitu Bitcoin, teman-teman bisa mengakses www.bitcoin.bgmoneymaker.com. Oke, mungkin hanya itu dulu penjelasan singkat dari saya untuk mengenal bagaimana apa itu Bitcoin. Jadi kita selanjutnya akan mempelajari lagi sistem Bitcoin atau mata uang Bitcoin dan alternatif koin lainnya, kriptografi, blockchain, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan video ini, di-like saja. Dan jangan lupa subscribe-nya biar kita bisa update lagi video-video selanjutnya. See you next time.